Bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman? Nah, sebenarnya banyak banget guys metode-metode pembelajaran. Tinggal lu pilih mana aja yang nyaman dan pas buat diri lu dan efektif buat proses pembelajaran lu guys. Gua mau berbagi dari pengalaman gue untuk proses belajar mengajar yang biasa gue lakukan di dalam keluarga gue atau sebagai profesi gue di dalam pelatihan-pelatihan yang gue lakukan. Hey, that's pretty good. Sekali lagi, ini menurut gue ya guys, bagaimana proses pembelajaran yang efektif. Leadership is fun. Halo guys, apa kabar? Gue berharap lu pada sehat semua ya guys. Nah, ngomong-ngomong nih, zaman kita kecil pada saat malam hari nih guys, apakah lu mau belajar untuk mengerjakan PR sekolah itu karena dipaksa atau karena kesadaran diri lu guys? Nah, kalau gue nih, waktu kecil kategorinya kudu dipaksa-paksa guys. Sampai ibu gue ngomel-ngomel, baru deh itu gue mau belajar. Ya, bandel-bandel dikit ya guys, oke. Nah, waktu dulu kalau mau belajar di rumah dan mengerjakan PR di rumah nih guys, itu gue tuh merasa gak nyaman guys. Karena pada mengerjakan PR itu, jika gue salah menjawab PR, gue tuh udah diomelin dan disalah-salahkan sama orang tua gue guys. Nah, sebenarnya sih tujuannya baik agar gue tuh bisa lebih pintar dan cerdas lah guys. Tapi menurut gue dengan cara itu ya kurang tepat. Nah, pada saat ini gue tidak menyalahkan orang tua gue, khususnya untuk mengajarkan demikian guys. Karena bisa jadi mereka pun juga diajarkan oleh orang tuanya dengan cara yang sama. Jadi wajarlah orang tua itu mengajarkan kepada anaknya dengan cara yang sama juga guys. Nah, karena dengan cara yang kurang tepat, itu membuat gue jadi gak percaya diri dan paling gak suka kata-kata belajar. Karena pikiran gue kata belajar itu identik dengan sekolah. Tapi di satu sisi gue tuh senengnya main-main dan main guys. Jadinya terkesan kontras dengan dua kata itu guys, yaitu belajar versus bermain. Nah, pada saat sudah gue besar gini guys, gue sekarang nih baru tahu atau baru ngerti bahwa kita bisa belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar guys. Ada inspirasi dari seorang bapak yang dimana anaknya begitu pintar matematika dan fisika. Kebetulan anaknya itu masih SMP. Gue penasaran nih sama bapak yang satu ini guys. Kenapa kok anak ini sangat pintar di mata pelajaran matematika dan fisika? Nah, akhirnya gue bisa ngobrol nih sama bapak ini. Dan bapak itu bilang bahwa saya tuh mengajarkan anak saya sambil bermain pak. Intinya bagaimana belajar fisika dan matematika itu menyenangkan. Good job. Sehingga anak itu bisa nyaman dan gembira. Nah, dampak dari nyaman dan gembira itu pak, maka anak itu tidak mudah menyerah dan bisa betah belajar hal itu pak. Kejawab deh tuh, pantesan orang ini atau anak ini bisa betah nih belajar matematika fisika karena dianggapnya bermain. Benar guys? Oke? Pembelajaran yang gue petik adalah ternyata belajar itu tidak hanya seputar akademis dan sekolah guys. Namun kita juga belajar tentang hal-hal yang lain. Tentunya belajar itu secara terus-menerus sampai kita mati. Yang menarik, pembelajaran dengan cara yang menyenangkan akan lebih efektif. Hey, that's pretty good. Seperti kalimat sederhana bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, ini kalimat menarik ya guys. Nah, podcast kali ini kita akan bahas bagaimana kita bisa belajar yang menyenangkan sehingga kita bisa efektif. Nah, kalau lu mau ngikutin konten-konten yang lain yang gak kalah serunya, lu bisa follow dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng di video atau podcast di bawah ini ya guys. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna.
Yuk kita dengerin. Mengutip dari Wikipedia bahwa belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku dan potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat, guys. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Iya. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, guys. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, ini menarik ya, guys. Nah, salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan oleh Gagne di tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah perangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal, guys. Nah, lebih lanjut, beliau ini mengemukakan bahwa teorinya akan lebih lengkap dengan mengatakan bahwa gini, guys, pembelajaran itu dimaksudkan untuk menghasilkan belajar situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan dan mendukung dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam peristiwa belajar. Contohnya seperti teman saya tadi kan, bagaimana si bapak itu memberikan stimulus untuk hal yang menyenangkan sehingga orang anak itu lebih happy dan lebih nyaman dalam belajar matematika dan fisika. Oke, menarik ya guys. Nah, mengapa belajar itu penting? Nah, bagi gue pribadi, penting banget. Kenapa penting? Bagi gue pribadi, kegiatan belajar itu sudah berjalan sejak kita bayi, guys, sebenarnya. Coba deh lu lihat bayi. Saat mau minum ASI pun dia juga belajar. Udah gede dikit, mau jalan pun dia terus belajar. Udah gede dikit, mau makan pun dia mulai belajar. Apapun manusia dari lahir terus belajar sampai dewasa dan sampai dia meninggal dunia. Itu pembelajaran. Oke? Nah, lucunya pola pikir belajar pada umumnya kata belajar itu selalu identik dengan pendidikan formal. Hah? Bener, bro? Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sampai bisa jadi pendidikan non formal juga, seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan secara soft skill maupun secara hard skill. Ini menarik, guys. Padahal bagi gue pribadi, belajar itu tidak hanya di dunia pendidikan, baik pendidikan formal dan non formal, guys. Tetapi yang gak kalah penting adalah belajar dengan nilai-nilai kebaikan di kehidupan nyata, guys. Dan pembelajaran nilai-nilai kebaikan itu gak ada habis-habisnya, guys. Gak ada berhenti-berhentinya, guys. Jadi bisa dikatakan ya sampai mati juga, guys, untuk belajar nilai-nilai kebaikan kehidupan nyata. Kadang sebagian orang berpandangan belajar pendidikan formal dan non-formal itu sudah cukup. Setelah mereka lulus, mereka pikir sudah selesai belajar. Padahal mengimplementasikan pendidikan mereka dibutuhkan pendukung, yaitu nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Sehingga yang diharapkan akan lebih maksimal, guys. Jadi menurut gue, yang kita terus berproses dalam pembelajaran adalah belajar di dunia pendidikan dan belajar dengan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik kalau di dunia pendidikan ada ukurannya. Jika kita lulus bisa berupa rapot atau ijazah. Tapi kalau belajar nilai-nilai positif di kehidupan, ukurannya nggak bisa dipatok dengan angka, guys. Hey, that's pretty good. Atau dengan kertas, tetapi bisa dirasakan berdampak positif bagi pribadi kita dan bagi orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman, guys? Nah, tentunya banyak banget metode-metode pembelajaran, sehingga lu bisa akan pilih mana saja yang nyaman buat diri lu dan efektif untuk proses dalam pembelajaran lu, guys. Nah, gue pribadi dari pengalaman gue
untuk proses belajar mengajar yang biasa gue lakukan dalam keluarga gue atau profesi gue di dalam pelatihan-pelatihan guys. Sekali lagi, ini menurut gue guys, untuk proses pembelajaran yang efektif. Gue akan berbagi bagaimana pengalaman dari gue guys. Oke. Wow. Oke, proses pembelajaran yang pertama adalah diskusi terbuka. Bagi gue pribadi, proses diskusi terbuka itu bisa efektif. Biasanya kita akan mengangkat tema atau kasus yang akan kita diskusikan. Yang penting di dalam proses diskusi tidak ada beban jawaban mana yang paling benar dan mana yang paling salah. Sehingga kita akan diberi ruang kreativitas, diberi ruang menyenangkan, dan membangun kepercayaan diri. Kapan-kapan gue akan buat konten khusus bagaimana kita membahas seputar teknik diskusi yang baik. Oke ya guys. Nah, proses pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Ini menarik guys, karena gue dulu suka bermain dan gue juga ternyata suka belajar, sehingga bagi gue pribadi belajar itu sambil bermain dan bermain itu sambil belajar. Kalau kita bermain-main terus, ya terus-terusan nih bermain, ya kurang dapat apa yang kita harapkan. Artinya kita nggak dapat ilmu apa-apa. Tapi kalau kita belajar terus-terusan dan serius, kita juga bosen juga guys. Sehingga proses belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar itu salah satu yang menyenangkan bagi pribadi gue. Nah, salah satunya adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Contoh nih, pernah peserta pelatihan gue tugaskan untuk melakukan interaksi dan melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat sekitar lokasi lingkungan pelatihan tersebut guys. Nah yang menarik, peserta-peserta itu ada yang membantu menjual mainan anak-anak, ada yang bersih-bersih di dapur, bahkan ada juga yang bantu membimbing anak-anak sekolah dasar untuk mengerjakan PR-nya. Dari situ mereka akan berkumpul mengambil makna positif dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kapan-kapan gue akan ceritakan dari konten yang lain ya guys, pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang menyenangkan dan namun ada makna pembelajaran yang bisa kita ambil. Oke, tunggu aja ya guys, pastinya lu subscribe dulu ya guys biar dapat konten yang baru. Oke? Nah, itu beberapa penjelasan seputar proses belajar dalam hidup kita guys. Gue pun sampai sekarang tetap berproses belajar yang tentunya sebagai pendukung dari goal kita guys. Coba sekali lagi ulang. Jadi gue ulang lagi, yang pertama adalah kita bisa diskusi secara terbuka. Yang kedua adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Dan gue juga masih tetap mengembangkan bagaimana belajar seputar nilai-nilai positif dalam kehidupan kita juga guys. Nah, jika lo mau diskusi atau mau ngobrol-ngobrol tentang seputar proses pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman nih guys, lo bisa hubungi tim Growing. Gue berharap tim Growing menjadi sahabat lo ya guys. Nah, lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di description di bawah ini. Itu saja pembelajaran buat lo dan gue guys. Oke, gue katakan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.